Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, Bapak-bapak rahimakumullah, masih melanjutkan di bab tentang al-hikki atau pembahasan tentang kemerdekaan budak di Kitabul Maromi. Terakhir sampai hadis 1236 tentang budak-budak yang ada, sebagaimana yang telah sampaikan. Bahasanya di sekeliling kita ataupun di negeri kita ini tidak adanya budak, karena budak didapatkan dari peperangan, sementara tidak ada peperangan, dan tidak bolehlah seseorang itu mengharap-harap ada peperangan. Tapi kalau sudah takdir Allah, ya, qadar Allah, peperangan itu harus terjadi, maka tidak boleh mundur dari peperangan yang ada. Seperti di Palestina itu kan wajib membunuh atau dibunuh. Nah, sebagian seorang ibu yang diposting itu yang anaknya berapa itu semuanya dulu syahid fisabilillah, berperang, kemudian tidak ada yang kembali, tidak disesalkan oleh orang tuanya karena mati dalam keadaan kebaikan. Tidak sebagaimana di kalangan khalayak umum kita, ketika orang meninggal dalam urusan agama, justru orang takut menjalankan. Ngaji mati, tidak berani ngaji lagi. Jadi imam mati, kalau imam migah, tidak mati lagi. Mati dalam keadaan baik, tetapi justru tidak mau dicontoh. Baiklah, kita lanjutkan, kita baca dulu di hadis yang ke 1237. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa sirkan lahu fi abdi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memerdekakan sirkan lahu, memerdekakan budak, sirkan lahu serikat lahu miliknya, fi abdin pada urusan budak. Jadi artinya orang punya budak satu, tapi dapat budak ini berserikat dengan yang lain. Jadi beli budak satu, tapi yang bayar 3 orang, ya, 2 orang, 4 orang, harganya mahal mungkin, dibayar bareng-bareng. Dia serikat di dalam budak ini. Kok dia salah satu memerdekakan, dan dia salah pas saya merdekakan ini budak ini, misalkan gitu. Fakana lahu, maka adalah lahu baginya malun, ada harta, ya belluhu samanan, yang telah sampai harganya. Nah, kalau harganya 1 juta misalkan 4 orang, ya 200, 250, 250, dia sampai ke sana dalam pemerdekaan itu. Mungkin dimerdekakan tanpa syarat, ada budak, pokoknya kamu tak merdekakan, ada.
dan memang ditekan setekan-tekannya oleh Rasulullah supaya perbudakan ini meskipun tidak bisa musnah tapi ditekan supaya tidak merajalela adanya perbudakan. Maka rampasan-rampasan perang yang ada sebagiannya oleh Rasulullah SAW. Kalau perempuan yang dapatkan dinikah oleh Rasulullah, ada rampasan-rampasan perang yang dijadikan sebagai orang-orang yang pintar membaca, pintar menulis ya, untuk mengajari. Dah kamu ajari orang-orang Islam ini, orang Muslim ini untuk bisa baca dan menulis. Kalau sudah bisa kamu merdeka, dimerdekakan. Kuyiman ya, ditetapkan kiamatan satu ketetapan adil yang pertengahan, yang adil, yang tidak tidak nambah juga tidak berkurang, harganya itu ditetapkan sesuai dengan syarikat tadi, bersyarikat tadi. Nah, ini harganya berapa? Sudah 1 juta misalkan ya. Nah, sudah 250 sudah ditetapkan. Terus kemudian fa'ato, maka man tadi, orang tadi memberikan syuraka'ahu kepada serikatnya tadi, teman dalam pembayaran budak tadi. Khisosuhum dalam kongsi mereka, dalam pertemanan pembelian budak tadi pada mereka diberikan nih. Kalau harganya 1 juta, sudah tak bayar 1 juta ya, yang merdeka umpamanya. Bagian saya 250, kalian bertiga, ya, berarti masih sisa 750, sudah tak bayar biar ini merdeka. Dia mendatangkan itu. Wa ataqa alaihil abdu, dan merdekalah alaihi atasnya al abdu, budak tadi. Atas pembayaran tadi maka budak tadi merdeka berarti, karena dia ditetapkan harganya, ketetapan sekian, kemudian bagian saya untuk syarat kemerdekaan. Nah, sisanya ini ya tak bayar, berarti budak tadi merdeka. Wa illa, dan jika tidak, fakut maka sungguh ataqo telah merdeka minhu darinya, dari wa illa, dan jika tidak, fakut maka sungguh ataqo memerdekakan minhu darinya, dari orang yang memerdekakan tadi, ma'ataqo apa yang telah mereka merdekakan. Ada untuk saya, ada tak memerdekakan buat saya. Jadi nanti kalau ada orang membeli, harganya tinggal 750 saja. Karena saya sudah tak merdekakan bagian saya dalam serikat saya. Ya cuman dapat 1/4-nya saja. Belum merdeka sepenuhnya, karena baru 1 orang yang memerdekakan. Padahal dalam pembayaran budak ini mereka berserikat, atau budak ini dimiliki beberapa tuan. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, walahuma, dan pada keduanya, Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, tahu dari arah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi itu dari arah Ibni Umar, sekarang dari arah si Abu Hurairah. Wa illa, dan jika tidak, kuyiman alaihi, ditetapkan alaihi atasnya, atas budak tadi. Wastusyiyah, dan untuk diusahakan ghaira masqukin, selain memperberatkan alaihi atasnya. Jadi kalau enggak, ditetapkan saja ya, ketetapan si atasnya budak tadi. Ya, sisanya berapa biar budak tadi juga disuruh usaha untuk bisa memerdekakan dirinya, tidak memperberatkan pada dia. Jadi tetapkan saja harganya berapa gitu. Nanti saya tak merdekakan, nanti kalau enggak kami menginginkan dijual, biar budak ini juga
cari sponsor yang lain, cari donatur untuk dapat duit seharga dengan harga yang kalian tetapkan yang membayar untuk memerdekakan dirinya. Wakilah dan dikatakan inna syi'a'iyata, sesungguhnya diusahakan atau disuruh berusaha tadi si budak tadi untuk cari donatur atau sponsor tadi itu untuk rojatun fil khobari. Menurut jatuh itu adalah ijrot atau ucapan, bukan hadis tapi ucapan kabar dari seorang rawi. Jadi wa ila quyima alaihi. Sampai di situ kemudian wastus'iyah tadi dianggap sebagai ucapan rawi yang dimasukkan di dalam hadis sebagai keterangan. Biasanya seperti itu, dan banyak hal-hal yang semacam itu menurut keterangan di sini. Ini khobar dari perawi itu. Nah, hadis ini tentang budak yang memerdekakan budak itu kan fadilah atau keutamaan yang besar, Ya, maka bahkan ketika salah satu sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf ini, dia mendapatkan harta yang banyak, diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam berusaha dagang mereka, maka beliau pun juga memerdekakan budak yang banyak. Apalagi Utsman bin Affan memerdekakan budak yang banyak sekali. Keutamaan memerdekakan budak dakalanya. Bahkan memerdekakan budak ini disetarakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya supaya ipas ketika orang tua ini mengurus anaknya, kemudian anaknya ini untuk membayar jasa memerdekakan orang tuanya ketika menjadi budak. Padahal kan di hadis-hadis lain juga seorang anak ini, apalagi ke ibu, seorang anak ini tidak bisa membalas budi kepada ibunya sampai impas. Impas itu ya sudah draw. Ini ibunya ngasih 100%, anaknya 100%, kan tidak ada. Walaupun bagaimana juga, karena seorang ibu telah berbuat menyusui anaknya, sementara anak tidak bisa menyusui ibunya, tidak bisa impas. Dari hal-hal yang disampaikan dalam hadis ini, ada kalanya budak ini karena disetarakan dengan barang, ya, bahkan orang tidak punya harta tapi punya budaknya ini sebagai harta dia. Maka tidak boleh orang yang tidak punya harta kemudian dia terasa sakit berat kemudian budaknya dijual, kecuali untuk memenuhi hutangnya. Padahal hartanya cuma itu saja, maka tidak ada peninggalan daripada dia, tidak ada harta waris yang diwariskan kecuali untuk pelunasan hutang. Jadi orang yang meninggal itu pertama kali itu yang diselesaikan harta si orang meninggal, mayat itu adalah untuk dirinya, untuk merawat dirinya, ya, untuk beli kain kafan, untuk dibelikan anaknya, ya udah, dibelikan tetangganya, udah. Nanti terus hartanya ini untuk pelunasan hutang dulu, jangan buru-buru dibagi kepada ahli warisnya. Jangan-jangan harta yang banyak ini bapaknya juga hutangnya banyak, sehingga setelah dihitung-hitung tidak ada warisan karena habis untuk bayar hutang. Atau malah mungkin anak-anaknya itu dapat warisan tapi warisan bayar hutang, mencukupkan melunasi hutangnya bapaknya, ya, atau kedua orang tuanya atau salah satu
dari orang tuanya, entah ibu atau bapak, bisa jadi kan seperti itu. Setelah itu dibagi, ya, dibagi. Bapaknya meninggal ya, berapa saudaranya, ya. Inilah hukum-hukum ketetapan yang ditetapkan oleh Allah berkenaan dengan seorang budak. 1238 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hadisnya. La yajzi, tidaklah bisa membalas waladun seorang anak walidahu kepada orang tuanya illa kecuali an yajidahu, jika bahwasanya anak tadi mendapati walidnya tadi, orang tuanya itu mamlukan seorang budak, fayastariyahu, maka anak tadi membelinya. Harga budak orang tuanya tadi dibeli, fayu'tiqahu, maka memerdekakannya. Jadi tidak ada seorang anak yang bisa membalas jasa orang tua kepada anak kecuali walidnya, ayahnya. Walidnya, ayahnya itu menjadi budak, orang tua menjadi budak, kemudian si anak tadi memerdekakan, ditanyakan kepada tuannya, ini bawa saya budak, harganya berapa? 10 juta, kemudian anak itu bayar, terus dia jadi merdeka. Ini baru balas budi. Nah, artinya di antara keutamaan memerdekakan budak ini disetarakan seorang anak ini bisa impas, bisa membalas budi kepada orang tuanya manakala orang tuanya ini menjadi budak, kemudian si anak ini memerdekakan dia. Jasa. Maka kesempatan Bapak sekalian yang masih punya orang tua, berbuat baiklah. Jangan dikalahkan dengan apapun apa yang telah diperintahkan kepada orang tua manakala kita sebagai seorang anak ini dibutuhkan orang tua selagi tidak dalam hal kemaksiatan. Apalagi sakit, butuhkan. Meskipun ngajinya tadi orang tua membutuhkan, dia sakit, suruh tungguin sakit, ngajinya berizin, ngaji. Jangan perkara seorang DPR, anak banyak sakit, ditanyakan, saya menunggu orang tua atau saya ini melanjutkan pekerjaan saya. Nah, dia seorang DPR itu, ditanya, kamu berhenti dari dewan, layani orang tua. Bahkan urusan jihad, perang, Rasulullah menanyakan, apakah kamu masih punya orang tua? Masih, ya Rasulullah. Jihad kamu. Orang tua yang tidak ada pengganti untuk mengurusi dia. Satu-satunya yang menjadi pengurusnya dia. Udah sakit, siapa yang ngurusi? Kamu tinggal tidak Allah bangga, saya ini sebetulnya ngurusi orang tua kalau bisa berangkat nih, kayak begitu. Nah, saya ngurusi semua lah, tidak ada. Udah kesempatan orang masih punya orang tua. Baik, terpapan surga lebar terbuka, tinggal kita ini mau melewati pintu surga ataupun tidak. Sebagaimana seorang perempuan juga ketaatan kepada suami juga sebagai jalan dia masuk ke dalam jannah manakala dia istri itu meninggal dan suaminya itu. Nah, bikin rindu suami itu juga tidak mudah. Wa an Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man malaka darohimin mahramin fahuwa hurun. Barang siapa yang memiliki hubungan nasab semahram sama dia,
fahuwa hurrun, maka dia merdeka. Rawahu Ahmadu wal arba'atu wa rajaha jam'u minal khufadhi annahu mauqufun. Jadi jalan Ahmad dari imam yang empat bahwa merajihnya ya mengutuk dalam satu perkumpulan dari orang-orang yang hafid ya, kufat ya, seorang hafid bahwasanya hadis ini adalah mauqufun, hadis yang mauquf, hadis yang tidak sambung kepada Nabi tetapi berhenti kepada jalan sahabat saja. Mauquf. Tidak semua mauquf ini tertolak dan juga tidak semua mauquf ini bisa dipakai. Ada hadis-hadis yang sejalan dengan hadis-hadis yang sahih meskipun mauquf. Orang yang memiliki budak tapi budaknya itu adalah dari jalan rahim dia, persaudaraan semahram sama dia, maka budak itu merdeka. Budak ini kilekku lah katanya. Wah ini Pak D boleh dah. Merdeka kalau menurut hadis mauquf ini jalan mahram ya. Mahram ini adalah orang-orang yang tidak bisa dinikah. Ini mahram. Tidak boleh menikah berarti dia mahram. Dapat dinikah berarti bukan mahram. Ya. Dan ipar itu bukan mahram. Adik ipar itu bukan mahram, orang lain. Nah, hati-hati untuk laki perempuan guncingan lagi ipar, orang lain. Malah ipar itu mau di sini. Kurang tahu posisi hadis ini bagaimana. Pernah membaca gitu. Seribu 240 wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anahu rajulan a'taqa sittatan mamalika. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan sitan mamlikan, memerdekakan budak miliknya, memerdekakan budak lahu miliknya, indal mauti. Ini ketika akan mati. Dan maut ini bukan ketika mati, bukan. Ketika akan mati. Seperti Iqra'u Yasin, indal mauti, dibacakanlah surat Yasin ketika akan mati, misalkan itu bukan ketika sudah mati, akan mati. Itu pun artinya doa kan itu. Ini juga begitu. Ada seseorang yang punya 6 budak, sugih kan? Budak 6. Karena di sapi 6 lah, ini pun budak 6 miliknya ini. Terus dia ingin memerdekakan budak 6-nya itu ketika dia akan meninggal. Meninggal sudah merdekakan budaknya. Ingin keutamaan yang besar. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Tidak ada padanya itu harta kecuali mereka budak-budak tadi. Tidak punya harta kecuali budak-budak tadi. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil bihim. Bihim itu berarti budak. Pada mereka yang 6 kan mereka jamak berarti budak. Nabi memanggil budak-budak mereka, Rasulullah memanggil budak-budak mereka. Fajazza'ahum salasan. Maka beliau membagi mereka budak tadi menjadi 3 bagian. 6 dibagi
menjadi 3 bagian, jadi 2-2 berarti 3 bagian. Tsumma aqra'a, kemudian beliau mengundi bainahum di antara mereka, diundi di antara mereka. Fa'ataqa itsnaini, maka merdekalah yang 2. Wa araqa arba'atan, dan tetaplah menjadi budak yang 4. Wa qala, dan beliau Nabi bersabda lahu kepadanya, kepada si rajul tadi, kalimat tunggal kan, tadi rajul, orang tadi, kaulan syadidan, ucapan yang syadid, ucapan yang sangat, ucapan yang keras. Jadi ini ada orang mau meninggal, dia punya budak 6, tidak punya harta kecuali budak 6 ini saja, yang lainnya tidak punya. Nah, kemudian mau dimerdekakan. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW budaknya dikumpulkan, 6 dikumpulkan, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, berarti 2. Terus diundi sama mereka, ya, kelompoknya diundi. Kemudian satu kelompok tadi keluar alamat, dialah yang merdeka, 2 orang yang merdeka. Kemudian yang 4 orang, yang 2 kelompok tadi tetap menjadi budak. Katanya cuma itu. Nah, ini sama dengan tidak boleh orang ini berwasiat mensedekahkan hartanya itu lebih dari 1/3 harta. Ini meskipun pemberian harus ada harta waris. Sementara harta warisan itu ketika orang tuanya sudah meninggal, bapaknya mati, jadi bagi sebelum mati bukan warisan. Warisan kok sekedum diurip lah ini warisanku bakal lah belum. Yang bagi bapaknya, bagi warisan ini pemberian ya. Kalau pemberian ya tidak menurut aturan, tidak boleh semuanya, ya tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sebenarnya kurban ya, kurban itu boleh makan daging kurbannya, ya, tidak lebih dari 1/3 daging yang ada. Nah, maka dijadikan 3 ini, kemudian yang 1/3 itu asulusu kasih dalam Rasulullah, ya, 1/3 itu sudah banyak tapkan begitu. Wah, terus kemudian Rasulullah memberikan wejangan kepada si rajul tadi dengan wejangan yang sangat. Jadi, sangat itu artinya ya kamu tidak boleh begitu, gitu ya. Masa harta kamu cuma itu kamu bagikan semuanya. Kalau di hadis lain itu di baca ini ya. Sampai kalau saya tahu hal seperti itu dikubur, ya. Sebelum dikubur saya tahu orang yang punya watak, punya sikap seperti itu, maka tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Saya kita tidak punya kuburan muslim, ya, kuburannya campur. Perlu. Wallahu a'lam, katanya terganggu juga. Ini orang muslim baik-baik dipikirkan oleh Allah Ta'ala menuju kiamat karena dia orang baik, diberi impian-impian baik. Sebelahnya bersebelahan dengan orang-orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka sebagian pendapat ada punya makam muslim khusus. Makam khusus kan enak, tidak aneh-aneh, tidak ada rumah, tidak ada kijing, tidak ada tembok-tembok dan lain sebagainya. Itu kan dilarang. Ya boleh, apalagi dipakai kijing, pakai nama-nama, untuk apa ini ya? Lahir sekian, mbah ini wafat sekian, hari ini ada sini, untuk apa? Ben lalani nek ngirim donga mereka. Nah, kan ada buat lagu, uji-ujian ada orang yang mau meninggal itu kalau malam Jumat pulang adanya, terus nunggu doa-doa dari keluarganya. Wah, nanti bulan yang mulih, itu alam syukur yang mulih lah. Boleh, insyaallah. Ya nek dikubur nek matine kelelep piye? Iso mulih lah. Dene kobong.
Nggih, puji-pujian ada. Jumat mulai. Ayo. Penak iso mulai. Ini sopo to kae. Kirim doa dan lain sebagainya. Nggih. Saking mboten sah cerita hadis mboten sah. Age krungu critane ngoten lak wis pun aneh alam kok. Beda alam kok iso metu mulih nganggo apa? Regane wis reneng. Pakai kendaraan apa? Nyawa tok. Kok ya diculke oleh Allah Taala ngoten. Mereka diyakini oleh mereka. Jadi orang yang mau meninggal ini wallahu alam katanya terasa krosok. Ya, di ekspedisi di krosok ya. Nanti jam 1 malam ditembak kayak gitu. Jelas. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang itu meling-meling sih ngoten wasiat gini. Nah, wasiat pun juga tidak, kalau yang tidak sesuai dengan syariat ya jangan dilakoni. Soalnya aku mati biji kencing ya. Nah, ini kan tidak harus di kembangi wae lah, umpamanya kan seperti itu ya, umpamanya itu. Gawak nemi, nah itu kan tidak perlu di wasiat, itu ada yang harus dilaksanakan, ada yang kalau melanggar tidak perlu dilaksanakan. Wa an Safinata, dan dari Safinah, hadis 1241. Qala berkata, kuntu adalah aku dulu mamlukan seorang budak li Umi Salamata, milik Umi Salamah. Nah, saat itu budak kepunyaan Umi Salamah. Fakulan, maka berkatalah si Umi Salamah, uktikuka, aku memerdekakan kamu. Wa astaritu, dan aku bersyarat alaika atasmu itu antah bima, bahwasanya engkau itu berkhidmat, menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ishta, selagi engkau hidup. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakimu. Jadi Safinah ini adalah dulunya itu seorang budak yang dimiliki oleh Umi Salamah. Kemudian si Umi Salamah itu mengatakan, kamu tak merdekakan dengan syarat kamu harus menjadi pembantunya Nabi seumur hidup. Selagi kamu hidup jadi pembantunya Nabi. Nah, maka boleh memerdekakan budak dengan syarat itu boleh. Jadikan persyaratan memerdekakannya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, makanya budaknya tinggal mau Anda. Tidak mampu, tidak jadi merdeka. Syaratnya itu kok. Oh ya tidak apa-apa, ya sudah, tidak merdeka. Ya. Jadi pembantunya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang yang baik, berkhidmat kepada Rasulullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, kepada Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal wala'u liman attaqo. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tiada lain wala itu milik orang yang memerdekakan. Muttafaqun alaihi, hadisun tawilin. Ini riwayat Bukhari Muslim pada hadis yang panjang. Ya, hadisnya itu sebenarnya panjang. Cuman oleh pengarang kitab ini diambil yang berkenaan dengan bab ini saja. Tapi ceritanya panjang. Ya, cerita budak mukakab itu, budak yang memerdekakan dirinya dengan jalan mengambil sponsor orang lain. Dari si Bahrirah namanya itu ingin merdeka, kemudian minta kepada Bu Aisyah radhiyallahu anha untuk memerdekakan. Bu Aisyah, saya itu harganya sekian, kok saya ini dimerdekakan. Lapor sama beliau Rasulullah SAW, saya disuruh memerdekakan si Bahrirah. Merdekakan kalau punya duit, jangan lupa.
Dan walaknya untuk kamu. Walak itu adalah harta milik budak. Nah, bukan milik tuan lagi hartanya, tapi milik si yang merdekakan hartanya gitu. Wa ini meni Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'ul luhmatun kaluhmatin nasabin. Apa wala harta budak itu sejalin atau seperti sehubungan sebagaimana sehubungan nasab. La yuba'u wala yuhabu. Tidaklah atau tidak boleh dibeli dan tidak boleh dihibahkan, diberikan cuma-cuma, tak kayak tidak seperti itu, atau dibeli apa itu? Tidak harus orang miskin, diberikan tidak harus kepada orang miskin, tidak harus orang yang kekurangan. Dalam hadiah kan boleh, orang kaya boleh. Ini sana sedekah, ini hadiah boleh kepada orang kaya boleh. Kesenangan ya. Hadiah orang kaya itu boleh. Orang kaya tidak tidak butuh, tapi kita hadiahi boleh. Dihutangi duit, nah, kemudian dikembalikan terus dikasih hadiah. Saking senengnya boleh. Nah ini harta walak tadi disetarakan dengan kayak nasab. Nasab ini ya hubungan nasab masuk didol, masuk dikeke. Ya tak kayak yang diu lah kan jarang ada itu. Terus nasabnya jadi hilang. Ini mulai sekarang kamu bukan adikku karena sudah tak kasihkan dia, tak beli, kan tidak bisa. Nasabnya tidak bisa hilang. Diberikan kepada siapapun maka nasab itu tidak akan hilang. Ya, nasab itu tidak akan hilang dan lain sebagainya. Rawahu Syafi'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakimu wa asluhu fi sahihaini bi ghairi hadzal lafzi. Dan hadis ini asalnya hadis ini pada sahih keduanya, maksudnya Bukhari dan Muslim, tapi tidak lafaz ini, tapi lafaznya tidak seperti ini. Bi ghairi hadzal lafzi. Lafzin bukan lafaznya agak berbeda. Jadi kan kalau Imam Bukhari itu menerima hadis secara makna, kemudian Imam Muslim itu menerima hadis secara lafaz. Pokoknya lafaz itu tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau Imam Bukhari pokoknya maknanya sama maka diterima. Ini Bukhari. Ini terperada. Sudah habis nih, untuk bab ini sudah habis. Mas, alhamdulillah. Bab yang akan datang itu adalah mutabar, katab, wala. Ada kemerdekaan budak dengan membayar dirinya, ada yang cari sponsor, ada yang bagi walat. Walat itu budak yang, kalau mutabar ini budak yang dimerdekakan dengan kalau tuannya meninggal kan. Walat itu adalah budak yang dikumpuli oleh tuannya. Mukakab itu tadi budak yang memerdekakan dirinya mencari sponsor. Ifaqul hadza astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.